Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Aurelia Rahmadani dari kelas 12 MIPA 7 nomor presensi 24 akan menjelaskan materi biologi tentang mutasi. Pertama ada definisinya. Mutasi berasal dari bahasa Latin mutatus yang artinya adalah perubahan. Mutasi adalah perubahan materi genetik DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Mutasi adalah perubahan acak dan diharapkan sebagian besar merusak, tapi beberapa mungkin bermanfaat di lingkungan tertentu. Secara umum, mutasi adalah sumber utama variasi genetik yang merupakan bahan mentah untuk evolusi melalui seleksi alam. Perubahan materi genetik DNA menyebabkan terjadinya perubahan gen dan akhirnya menyebabkan perubahan alel dan fenotip makhluk hidup. Tidak setiap perubahan DNA adalah mutasi. Dikatakan mutasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan materi genetik atau DNA. Dan yang kedua, ada perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, hasil tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Mutan adalah organisme yang mengalami mutasi. Berikutnya adalah penyebab-penyebab mutasi. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut mutagen. Mutagen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mutagen bahan kimia, contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Mutagen bahan kimia, contohnya yaitu sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Dan yang ketiga ada mutagen bahan biologi. Diduga virus dan bakteri dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Berikutnya, mutasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada mutasi titik atau mutasi gen, mutasi kromosom atau mutasi besar, proses mutasi, dan mutasi berdasarkan letaknya. Berikutnya, yaitu ada mutasi titik atau mutasi gen, yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada silent mutation. Silent mutation atau mutasi diam, pengertiannya yaitu perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Contohnya, pada DNA normal dengan urutan GCC, TAT, dan AGC, maka akan terbentuk RNA-D yaitu CGG, AUA, dan UCG. Asam aminonya akan menjadi arginin, isoleucin, dan serin. Apabila terjadi silent mutation, DNA-nya akan menjadi GCC, TAT, dan AGT. Ada perubahan C menjadi T. Dan RNA-D-nya akan menjadi CGG, AUA, dan UCA. Asam aminonya akan menjadi arginin, isoleucin, dan serin. Urutan asam amino tidak berubah meskipun terjadi perubahan basa nitrogen. Berikutnya ada missense mutation. Pengertian dari missense mutation adalah perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Contohnya pada DNA normal GCC, TAT, dan AGC, yang RNA yang terbentuk adalah GCC, AUA, dan UCG, maka asam amino yang terbentuk adalah arginin, isoleucin, dan serin. Apabila terjadi missense mutation atau mutasi salah makna, maka akan menjadi GCC, TTT, dan AGC. Ada perubahan dari A menjadi T, dan RNA akan menjadi CGG, AAA, dan UCA. Asam amino yang terbentuk adalah arginin, lisin, dan serin. Yang ketiga ada nonsense mutation. Pengertian dari nonsense mutation adalah perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Contoh pada DNA normal GCC, AGT, dan TAT, maka akan terbentuk RNA-D, CGG, UCG, dan AUA. Asam amino yang terbentuk adalah arginin, serin, dan isoleucin. Apabila terjadi nonsense mutation, maka akan terbentuk GCC, ATC, dan TAT. RNA-D-nya yaitu menjadi CGG, UAG, dan AUA. Asam amino yang terbentuk yaitu arginin. Karena UAG adalah stop codon, jadi basa nitrogen selanjutnya tidak terbaca. Dan yang keempat ada frame shift mutation. Pengertian dari frame shift mutation adalah
insersi atau delesi satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan pergeseran urutan basa dan asam amino. Contohnya, pada DNA normal GCC, TAT, dan AGC akan terbentuk RNAD, CGG, AUA, dan UCG yang akan membentuk asam amino arginin isoleusin serin. Apabila terjadi frameshift mutation atau pergeseran, sini pada contoh ditambahkan basa nitrogen G. Jadi, DNA mutasinya menjadi GCC, GTA, TAG, dan T, dan RNAD-nya CGG, CAU, AUC, dan A. Asam amino yang terbentuk jadi berbeda menjadi arginin, histidin, dan isoleusin. Dan yang terakhir dari mutasi titik atau mutasi gen yaitu ada transisi dan transversi. Transisi terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa purin adenin atau guanin lainnya, atau basa pirimidin timin atau sitosin yang tersubstitusi oleh basa pirimidin lainnya. Sedangkan pengertian dari transversi adalah terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa pirimidin, berlaku juga sebaliknya. Contoh dari transisi adalah pada DNA normal GCC, TAT, dan AGC, apabila terjadi transisi, maka akan terbentuk GTC, TAT, dan AGC. Sini, basa pirimidin sitosin tersubstitusi oleh basa pirimidin yang lain yaitu timin. Contoh transversi yaitu pada DNA normal GCC, TAT, dan AGC apabila terjadi mutasi menjadi GCC, AAT, dan AGC. Sini basa pirimidin timin berubah tersubstitusi oleh basa purin adenin. Yang berikutnya, mutasi juga dibedakan menjadi mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom atau mutasi besar dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang pertama kerusakan kromosom, anesomi, dan euplodi. Yang pertama, saya akan membahas kerusakan kromosom. Kerusakan kromosom juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada delesi, yaitu hilangnya satu atau lebih gen dalam satu untai kromosom. Bisa dilihat pada gambar, gen D, apabila terjadi delesi, maka akan hilang. Dan yang kedua ada duplikasi, yaitu penggandaan gen dalam satu untai kromosom. Bisa dilihat pada gambar B, gen B dan C apabila terjadi duplikasi, maka akan mengganda. Berikutnya, ketiga ada inversi, atau dibaliknya urutan gen pada satu untai kromosom. Bisa dilihat pada gambar gen A, B, C, D, E, apabila mengalami inversi, maka menjadi A, D, C, B, dan E. Yang keempat, ada translokasi, atau perpindahan atau pertukaran gen-gen yang melibatkan dua kromosom non-homolog. Sesuai yang tertera pada gambar. Dan yang terakhir, pada kerusakan kromosom, ada katenasi. Katenasi adalah kromosom mengalami patah di dua tempat. Bagian patah ini lepas dan kromosom yang bersangkutan kemudian membulat, sehingga ujung-ujung kromosom yang patah akan saling berdekatan. Berikutnya, pada mutasi kromosom juga terdapat anesomi. Anesomi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama ada anafase lag, yaitu tidak melekatnya kromatid pada gelondong pada saat anafase meiosis 1. Dan yang kedua ada non-disjungsi, yaitu gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu anafase dari meiosis. Macam-macam non-disjungsi yaitu ada monosomi, yaitu 2N-1, salah satu kromosomnya hanya 1. Dan yang kedua ada trisomi, ada juga tetrasomi, dan nulisomi. Anesomi dapat mengakibatkan kelainan-kelainan pada manusia seperti sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Down, sindrom Patau, dan sindrom Edwards. Pada mutasi kromosom juga terdapat yaitu euplodi atau perubahan set. Adalah perubahan pada jumlah N-nya. Artinya, suatu keadaan jumlah kromosom yang kurang atau lebih dari normal. Perubahan set kromosom dapat diusahakan melalui penghambatan pemisahan kromosom dengan cara induksi kolkisin dan dekapitasi. Euplodi dibedakan menjadi yang pertama ada autoploidi, yaitu genom N mengganda sendiri karena terjadi gangguan saat meiosis, dan yang kedua ada allopolyploidi, yaitu genom mengganda karena terjadi perkawinan antar spesies yang berbeda kromosomnya.
Berikutnya, saya akan membahas mutasi berdasarkan letaknya yang dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametis. Yang pertama, mutasi somatik atau juga bisa disebut sebagai mutasi somatis adalah jenis mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh. Jenis mutasi ini tidak diturunkan kepada generasi berikutnya. Mutasi somatik dapat dialami oleh embrio maupun orang dewasa. Mutasi somatik pada embrio dapat menyebabkan cacat lahir, dan mutasi somatik pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker. Yang kedua ada mutasi gametis atau germinal, adalah jenis mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Jenis mutasi ini dapat diturunkan pada generasi sebelumnya. Karena mutasi ini terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan ke keturunannya. Dalam mutasi juga dibagi berdasarkan prosesnya. Ada proses alami dan buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami, biasanya disebabkan oleh sinar kosmos, bantuan radioaktif, dan sinar ultraviolet. Mutasi ini biasanya disebabkan oleh sebab yang tidak jelas dalam metabolisme, sehingga terjadi kekeliruan dalam sintesis bahan genetik. Ada juga proses mutasi secara buatan. Mutasi buatan sengaja dibuat oleh manusia, umumnya untuk tujuan tertentu, misalnya di bidang budidaya, bibit, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara mutasi alami dan buatan. Sekian penjelasan bab mutasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.